kemampuan mahasiswa untuk bisa eh, memiliki karya ilmiah yang terdokumentasi di dalam sebuah jurnal ilmiah. Nah, saya kira apa yang dilakukan Saudara Angga dengan menciptakan buku saku dan literasi digital seperti ini akan bisa menguatkan atau memberikan eh, apa namanya peneguhan kepada mahasiswa dan terutama pengelola di level terendah bahwa ini bisa dilakukan begitu dan tidak menjadi sebuah problem untuk bisa menunda penyelesaian studi dan dukungan untuk bisa eh, mendorong perguruan tinggi tampil di tataran global dengan munculnya berbagai citasi dan tulisan-tulisan yang produktif dari eh, dunia kampus. Saya kira ini sangat positif, saya kira apa yang dilakukan karena memang problem bagaimana menyelesaikan studi di Tadulako ini nampaknya juga sangat terkait dengan kemampuan mahasiswa untuk memahami OJS karena ketidakmampuan untuk memahami seluk-beluk OJS itu menyebabkan ya tertundanya penyelesaian karena syarat untuk bisa ujian tutup harus bisa masuk ke sana. Dan saya kira ini penting sekali. Saya tentu saja atas nama pimpinan fakultas ya berharap bahwa hal ini bisa di share ke semua program studi untuk bisa dijadikan sebagai rujukan bahwa ada cara mudah untuk memahami OJS itu sehingga tidak jadi alasan lagi ketidakpahaman mahasiswa karena dengan keberadaan buku saku dan panduan digital ini akan bisa membantu mahasiswa. Mungkin Oke, secara singkat itu barangkali baik, Pak Lamimi ya menurut saya. baik, Terima kasih Pak Lamimi. baik. Terima kasih Bapak Mentor, Bapak Dr. Ibnu Alamsyah yang sangat memberikan dukungan kepada peserta laser. Nah, luar biasa Bapak. Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan arahan, bimbingan, masukan, dan evaluasi dari Bapak penguji kita pada seminar kali ini. Yang terhormat Bapak Karno, kami silakan. Oke, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Selamini yang saya hormati, Bapak Mentor, Pak Nur Alamsyah Iya Mas. dari Waalaikumsalam. Unpad ya. Jadi yang apresiasi pada Mas namanya Mas Angga, Angga coba nih, Ya Pak, Angga Pradana, panggilannya Angga aja Pak. Angga, Angga Pratama, sebenarnya Angga ya. Iya, Oke. Ini adalah sebagai Mas kan kembali seperti tadi kan kita sebagai dosen ya, seperti dosen ya Mas ya, bahwa kita pendekatan dari Dharma, ya kan itu Mas ya. iya Pak. Sekarang terkait dengan Dharma, ini berarti kan submit OJS ini bagian dari Dharma yang mana nih? Oke, baik Pak, terima kasih. Ya. Submit artikel pada OJS ini menjadi bagian dari Tridharma. Lebih spesifik Hmm. pada bagian pendidikan dan juga punya relevansi dengan penelitian. Karena pertama pendidikan kenapa? Karena mahasiswa diwajibkan untuk membuat sebuah tulisan karya ilmiah dalam bentuk artikel yang mana merupakan hasil dari penelitian mereka yang kemudian mereka harus wajib mengsubmit artikelnya ke OJS, Pak. Jadi spesifik pada Oke, bidang pendidikan gitu, Pak. oke, makasih. Ini submit OJS di Unpad sendiri ya, di Iya, Unpad Pak. saja ya. Jurnal di Oke, FISIP, Pak. oke, Prodi. isi saja. Sudah di sana jurnal aja, Mas. Ya, Levelnya Pak. apa? Tidak apa? Akreditasinya apa jurnalnya Oh ya, Pak. di OJS? Kalau di program studi kami, Pak, program studi ilmu Hmm. pemerintahan, ada dua jurnal, Pak. Pertama, jurnal yang namanya Ya. jurnal Reventing. Itu yang sudah dikelola dan lebih dulu ada, yang dikelola sudah secara Hmm. profesional. Lagi menuju Sinta. Kemudian Hmm. yang saya maksud ini Pak adalah jurnal yang kedua, jurnal studi Ya. inovasi pemerintahan yang baru Hmm. running hampir 2 tahun, yang kemudian lagi insya Allah di akhir tahun akan pengajuan kepada pengajuan Sinta Pak kayak gitu. Jadi ini merupakan Oke, jurnal baru, oh, baru running hampir 2 tahun Pak. oke, oke, jurnal baru ya Mas ya. Iya Pak. Enggak, maksud saya sama pemirsa mau satu di situ ada tinta dua loh. Oh.
Oke, enggak. Bukan Iya. sama-sama di pemerintahan ini saya dari BPN kan. Oke, oke. Komandan juga ini posnya pemerintahan ini, pos yang lawan Pak Lamin itu, ya kan? Oke. Oke, terkait dengan submit yang jadi masalah, saya tanya, apakah eh, dosen-dosen di khususnya di apa di pemerintahan itu fisik itu apakah seberapa banyak yang tidak bisa submit ke UTS? Oke Pak, terima kasih. Ini spesifik masalahnya Pak, pada mahasiswa. Kalau untuk dosen, mayoritas dosen untuk melakukan submit itu aman-aman saja Pak, karena mereka Aman sudah saja. sangat familiar dengan interface OJS Pak. Tapi yang sangat utama bagi mahasiswa, karena bagi mereka ini merupakan hal yang baru, karena tidak semua Hmm. mahasiswa sering mengunjungi OJS. Kemudian mereka juga tidak punya inisiatif ketika mereka tidak paham cara mengsubmitnya, mereka tidak mau Hmm. lihat referensi lain baik dalam bentuk video ataupun Oh, pencarian digital. Mereka lebih cenderung bertanya secara personal ke dosen, pengelola, ke teman-teman yang kurang oh, paham, sehingga oh iya. dosen juga yang sibuk agak kesal juga, agak kesal dan juga tidak punya waktu Pak untuk eh, merespon hal-hal Hmm. teknis yang harusnya ditahu oleh mahasiswa Pak, sehingga butuh Oke, panduan Pak untuk oke. memandu mahasiswa gitu. Oke, terima kasih, Mas. Jadi dalam pengelolaan ini ada khusus fokusnya untuk mahasiswa ya Iya, supaya bisa submit ke OCS untuk meningkatkan jurnal kita. Selanjutnya bahwa pendekatan submit itu juga harus uh, itu diwarnakan Mas pakai rumus SMART juga Mas, SMART OCS. Nah ini saran sedikit aja bahwa yang di submit itu harus S-nya itu harus spesifik, ya kan? Karena spesifik harus nah, S-nya measurable terukur itu berapa besar ukurannya, standar gimana. Terus terkait dengan terus ada peningkatan supaya nanti cepat diterima masuk ke cinta. Ya kan? Ada era relevan, T-nya ada tempo cepat masuk itu. Itu yang penting. Itu rumus smart kampusnya, smart OCS itu jadi misalnya menarik kan? Wah, ini apa smart OCS? Ya, nanti kaitannya saya gabungkan dengan inovasi. Ya, berdasarkan hasil penilaian dari aklat smart ASN itu tadi eh, ada nilai yang dominan itu adalah kompeten, ya. Di bawahnya itu ada akuntabel dan adaptif. Itu kan ya diukur nih Mas. Berarti sebetulnya di dalam konteks submit OCS itu karena tidak kompeten, ya kan itu kan? Satu, itu berdasarkan data tadi yang Mas paparkan lah. Saya juga baca. Yang kedua terkait akuntabel, tanggung jawabnya. Yang keempat itu adaptif. Nilainya 22 sama 24 ya. Itu tadi kalau Pak Heru. Oke. Berarti pendekatan inovasinya harusnya dengan buku saku tadi dan video yang dibuat tadi apakah mampu menyelesaikan yang dominan kompeten ya kompeten akuntabel dan adaptif Mas Angga bisa nggak ya, menyelesaikan itu yang buku saku sama video tadi. oke, baik Pak, terima kasih. Dari adaptif, akuntabel, kemudian kompeten, setelah terbitnya buku saku dan video, ada terjadi perubahan signifikan Pak dari perilaku mahasiswa yang pada awalnya kebingungan mereka saat melakukan submit dan seringnya mereka bertanya secara langsung ataupun melalui WhatsApp ke pengelola. Kemudian kesalahan input metadata itu terjadi perubahan Pak, karena itu dibuktikan dengan hasil pada lampiran laporan saya. Kami lakukan pretest dan post test untuk melihat tanggapan mahasiswa, Hmm. bagaimana respon mereka sebelum dengan adanya pedoman dan setelah ada pedoman. Kemudian diperkuat dengan Hmm. jumlah tayangan video yang diupload di YouTube atas kunjungan dari mahasiswa, Pak. Jadi makanya lonjakan itu saya coba spesifik lebih banyak pada adaptif, kompeten, dan uh, Favorit. akuntabel gitu. Nah karena ini Pak ini kalau basisnya itu sebetulnya di web itu kan bisa terukur kan kelihatan siapa yang masuk siapa yang komen siapa yang itu bisa diukur ya kan tapi Ya, itu tidak lanjut aja. baik, Pak. Nah, terkait dengan itu mungkin inovasi yang menarik sebetulnya kita pendekatannya adalah adaptif, ya kan? Kemampuan adaptasi kalau kita gunakan itu ya bisa gunakan
subjek adaptif ya, ODS-nya itu ya berdasarkan pendekatannya Excel ya, yang adaptif itu yang harus diselesaikan. Setelah adaptif pasti kompetensi tanpa akuntabel pasti akan terselesai. Jadi nanti buku sakunya ya dikasih nama yang bagus lah, kan itu kan bagian temuan dari Mas Angga tuh. Kalau Baik, hanya Pak. bentuk buku saku digital kan nggak menarik. Jadi ini bagian dari inovasi ya, keterbaruan dari subjek OJS itu kira-kira. Nah, namanya apa? Pendekatan tiga tiga asal tadi yang mau diselesaikan tadi, kompeten, adaptable, Excel, atau kita bukan kata smart, boleh kita smart ya kan, adaptif boleh ya kan, mampu. Nah, itu. Baik. Terus rencana tidak lanjutnya seperti apa? Oh iya Pak, Mbak. ini kan sejauh ini kan masih menjadi konsumsi untuk mahasiswa program studi Ya. pemerintahan. Rencana tidak lanjutnya ke depan, ini akan coba disebarluaskan Pak, agar juga dapat digunakan sebagai panduan pada program studi lain melalui mekanisme Ya. sosialisasi. Kemudian juga harapannya ini juga dalam skala fakultas bisa menjadi kerangka acuan bagi seluruh prodi untuk mensyaratkan bahwa pemahaman OJS wajib karena sebagai satu syarat untuk submit artikel untuk maju skripsi Pak. Kayak gitu rencana tindak lanjut ke depannya Pak. Oke. Ya. Dan ini ada rencana tindak lanjut ini kan baru internal ya, internal di kampus 4 ya. Saya sarankan tindak lanjut untuk faktor eksternal karena OJS itu ya seperti tadi di awal namanya jurnal, kalau yang masukkan yang capitannya internal sendiri di awal tadi sama Mas tadi sama tadi jeruk makan jeruk ya kan, kita hasilnya kita laporkan ke mana, dinilai oleh Dikti. Ini di rumah sendiri kan gitu kan. Baiknya bagaimana kita berkolaborasi antar OCS di tempat lain atau memasarkan ya, atau brandingnya itu bagaimana para pihak di luar itu malah bisa submit di OCS kita. Nah ini itu kan sangat mendukung terkait bagaimana terciptanya akreditasinya OCS-nya gitu kan, untuk mensusunkan gitu. Kalau internal nah nilainya kecil mas ya, itu yang penting tambahan saya. Faktor Baik. eksternalnya tolong ditindak makanan supaya cepat tercapai tentang UJS-nya itu. Nah, ya. Jadi itu jadi kata kuncinya inovasi tadi kita untuk menyelesaikan 3 kompetensi, konklusinya ya kompeten ya, terkait akuntabel dan aktif. Masalahnya di situ berdasarkan hasil tadi kan, jadi mahasiswa itu tidak kompeten, dua tidak akuntabel, ketiga tidak adaptif, ya kan itu. Itu yang perlu disampaikan dikonklusikan di dalam inovasi keterbaruannya, ya kan. Terus rencana tidak lanjutnya tolong disesuaikan, tidak memikirkan hanya internet saja, bagaimana OJS kita juga bisa disubmit dari pihak eksternal gitu. Nah, itu saja dari saya, Pak Tut, Pak moderator Lamini, atas saya, namanya saran kalau dimasukkan ke paper ya monggo, kalau enggak ya terserah yang bersangkutan. Mudah-mudahan itu pandangan saya yang waktu kami kembalikan ke moderator Pak Lamini, monggo. Baik, terima kasih Bapak Penguji yang luar biasa banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan evaluasi kepada peserta laser kita. Tadi masukan-masukannya ya, Angga ya, Ya Pak. untuk harapan tindak lanjutnya bagaimana kusaku dibuat semenarik mungkin, ya, sehingga ini kan konsumsi publik, walaupun mahasiswa tapi kan publik secara keseluruhan, secara umum. Oke ya, luar biasa. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. M. Nur Alamsyah selaku mentor yang Ya, Mas Mimi. terus memberikan dukungan, bimbingan, dan penguatannya kepada peserta laser kita. Semoga kedepannya dengan adanya dosen-dosen muda kita ini, ya perguruan tinggi kita khususnya Universitas Tadulako bisa go internasional. Amin, Nah, amin. Amin. insya Allah. Amin. Oke. Dan terima kasih kepada Bapak Penguji yang luar biasa telah banyak memberikan arahan bimbingan masukannya yang sangat-sangat inovatif sekali. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan. Ya, Baik, baik. Mas Angga ini
Anda dari dosen pemerintahan Ya, Tadulako, kebetulan yang betul, mengujinya ini dari pakar komputer Institut Pemerintahan juga di Jatinangor. Nanti komunikasinya nanti bisa. Kalau misalnya ada hal-hal yang ingin dikomunikasikan demi kebaikan bersama, demi pengembangan kinerja organisasi, ya saya kira Bapak penguji kita sangat siap ini untuk diundang ke Universitas Tadulako. Siap, Pak, siap. Ya, luar biasa tuh ya. Saya hari Senin nguji tuh di PDN, ya Pak. Pak S3 Karno. Prof. J di Cilada Prof. Ya, di program S3. Oh iya P3. Oke, siap. Mudah-mudahan Ya, terus temu Pak tadi. berkolaborasi Ya, Mas ya. Karno. Sampai Ya, ketemu. ya Pak. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Mentor yang telah banyak memberikan dukungan arahan dan penguatannya kepada peserta laser kita. Luar biasa, kita foto bersama dulu. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih, selesai dan Bapak Mentor sudah bisa melanjutkan tugas-tugas berikutnya. Baik, terima kasih Pak Mimi, Pak Karno. Saya izin. Siap. Ya Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Kita berikan aplaus dulu untuk Saudara Angga. Oke, baik. Selanjutnya, peserta berikut atas nama Erika Maulidia. Iya, Bapak. Mentornya sudah hadir.